Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghadapi era saat ini yang serba modern, tentu segala aktivitas, alat, tingkah laku dan bahkan akhlak manusia pun sudah berubah di balik arus globalisasi tersebut. Dan yang jelas, nuansa keilmuan, baik dari ilmu pengetahuan agama itu sendiri, bahkan ilmu non-agama lainnya, juga mengalami penambahan nuansa yang berbeda. Dan nuansa yang dimaksudkan itu juga hal yang bersifat modern. Itulah sebabnya, dalam ilmu hukum agama Islam, hukum-hukum baru yang muncul juga tidak lepas dari perhatian dalil yang nantinya akan memberi peran terhadap keadaan-keadaan tersebut. Termasuk salah satu di antara ilmu-ilmu agama itu adalah hal-hal yang bersifat tauhid. Polemik ketauhidan yang terjadi saat di masa Rasulullah SAW dan sahabat terdahulu tentu sangat berbeda dengan apa yang terjadi setelahnya, termasuk di era globalisasi saat ini. Itulah sebabnya tidak menutup kemungkinan banyak terkadang seseorang yang telah Islam akan kembali menjadi kafir, atau pada sisi lainnya seseorang akan mudah menipis keimanannya sebabkan ia tidak dapat menghadapi arus hantaman pada polemik-polemik tersebut. Yang ingin kami maksudkan di sini adalah bahwa dari beberapa permasalahan dalam masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, faktanya di masa sekarang banyak orang yang menanyakan sesuatu tentang Allah yang pada hakikatnya kita sendiri sulit dan payah untuk menjawabnya. Seperti misalnya, kita dapat melihat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah Allah dapat dibuktikan bahwa Ia ada? Jika Ia ada, di manakah keberadaan dirinya sekarang? Lalu apa yang ada sebelum Allah ada dan apa yang ada sesudah Allah ada? Kira-kira apa yang sedang dilakukan Allah Subhanahu wa taala sekarang ini? Bentuk tanya seperti ini sangatlah mengganggu keimanan kita semua. Bahkan yang sangat dikhawatirkan, seseorang diri yang sudah lama muslim pun belum tentu dapat menjawab pertanyaan tersebut di atas. Dan lebih bahayanya lagi, seperti yang telah disampaikan oleh para ulama, hal-hal mengenai Allah jika tidak dapat dijawab dengan baik dan tepat, apalagi ia tidak mengetahui jawabannya, maka ia sudah berhukum dosa. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit di atas, dan bagaimana cara merangkai jawaban tepat dari polemik dari pertanyaan tersebut? Simak penjelasannya sebagai berikut. Dalam hal ini, kami akan menjawab seperti mana jawaban dari seorang ulama mazhab bernama Imam Hanafi yang dikutip dari kitab Syekh Imam Nawawi Al-Jawi bernama Fathul Majid. Di masa dahulu, hiduplah seorang ulama bernama terkenalnya adalah Imam Abu Hanifah. Ia wafat 767 Masehi, atau nama lengkap beliau disebut dengan Nu'man bin Thabit, yaitu ulama fikih untuk generasi paling awal yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau merupakan seorang tabi'in sebab pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar. Pada hakikatnya, permasalahan tauhid yang sedang kita bahas ini sesungguhnya di masa Imam Hanafi sudahlah terjadi, dan cerita ini bermula dari mimpi aneh yang dialami oleh guru Imam Hanafi bernama Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau termasuk ulama fikih kenamaan asal Kufah. Kepadanya Abu Hanifah nyantri selama 18 tahun. Usianya masih muda di kala itu, yaitu 22 tahun. Syekh Nawawi pernah bercerita bahwa sebelum Syekh Hamad mengalami mimpi aneh, bahwa dahulu di masanya adalah salah seorang penganut ateis yang sangat meresahkan para ulama di masa itu karena pertanyaan-pertanyaan anehnya. Ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan perihal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia belum puas. Ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Hingga para ulama menyerahkan permasalahan ini kepada guru Imam Abu Hanifah, yaitu Syekh Hamad. Sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang ateis itu, tetapi Syekh Hamad memahami duduk perkaranya, sehingga meminta waktu senggang semalam. Beliau memahami betul bahawa ulama lainnya telah keok di hadapan sang raja. Pagi harinya, sebelum berangkat, ia menghadap Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu, usia Abu Hanifah masih muda sekali. Beliau bertanya,
Kenapa anda kelihatan putus asa? Tanya Abu Hanifah ketika mendapati gurunya murung. Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa, wahai muridku, sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu, aku mimpi tidak enak semalam, wahai muridku. Aku melihat rumah yang luas dan penuh hiasan, yang ditanam di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun dan dahannya, hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama, dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu. Ketika itu Imam Abu Hanifah berkata, "Guruku, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajariku ilmu takbir mimpi. Mimpimu itu baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya." "Tafsirkanlah mimpi itu, wahai Nu'man," kata Syekh Ahmad tak sabar. Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu. Syekh Ahmad senang bukan main. Beliau pun mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Ahmad. Sementara itu Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang raja pun tiba dan langsung menuju singgasana. Ia berkata, "Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku?" Suasana hening, apalagi ulama lain, bahkan Syekh Ahmad sendiri pun juga belum menjawab. Lalu muncullah Imam Abu Hanifah ketika itu sebagai ulama yang masih muda. Sang ateis bertanya, "Siapa engkau, wahai anak muda? Engkau bermaksud berbicara denganku? Bagaimanakah dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah kebab di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya?" Ketika itu Imam Abu Hanifah menjawab, "Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Allah meletakkannya untuk para ulama." Lalu Raja Ateis bertanya, "Jadi engkau maukah menjawab pertanyaan-pertanyaanku?" Abu Hanifah mengangguk, sedikit pun ia tidak merasa gentar harus berdebat dengan raja. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat, bahwa ialah pemenangnya nanti. Ia pun mulai terlibat perdebatan, tanya jawab sengit dengan sang raja. Disinilah permasalahan tauhid dimulai. Di sini Ateis bertanya, "Apakah Allah itu ada?" Ia jawab Abu Hanifah, "Di mana dia? Dia tidak memiliki tempat berdiam. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat?" tanya ateis. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, "Buktinya ada di badanmu sendiri. Di manakah ruhmu? Apakah di kepala, apakah di perut, atau bahkan di kakimu?" Sang raja pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab untuk kali pertama. Ia harus bungkam di hadapan anak muda, tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. Beliau bertanya kepada ateis tersebut, "Apakah susu ini memiliki lemak?" Ia jawab sang raja, "Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya?" Abu Hanifah lantas menimpali, "Sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya. Allah tidak memiliki tempat di alam semesta ini." Lalu ateis bertanya pada pertanyaan kedua, "Lalu apa yang ada sebelum Allah ada dan sesudahnya?" Tanya raja untuk kedua kalinya kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah menjawab, "Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya." Ateis bertanya, "Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu tak memiliki awal dan akhir?" Maka Abu Hanifah menjawab, "Ini dalilnya juga ada di badanmu." Imam Abu Hanifah bertanya, "Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu?" Maka ateis menjawab, "Tidak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku." Imam Abu Hanifah menjawab, "Maka seperti itulah Allah, tidak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya." Pertanyaan selanjutnya, ateis bertanya, "Apa pekerjaan Allah sekarang?" Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Maka ia berkata, "Engkau terbalik. Seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab seandainya engkau bersedia turun ke bawah." Sang raja turun dari singgasana mengiyakan, dan Abu Hanifah ganti menduduki singgasana raja ketika beliau di atas mimbar. Raja mengulang pertanyaan tadi. "Ayo, silakan menjawab pertanyaanku yang terakhir. Apakah pekerjaan Allah sekarang?"
Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan Dia menaikkan orang yang benar hak sepertiku dari bawah ke atas. Sang raja diam tak berkutik. 3 pertanyaan yang diajukannya tak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan anak muda di bawah singgasananya sendiri. Dengan demikian, mimpi Syekh Hamad benar. Melalui keistimewaan nalarnya itu, kelak Abu Hanifah dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sesudahnya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga penjelasan ini dapat memberi iktibar bagi ilmu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.